warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Dwi Arumi Gustiana, CGP Angkatan 11 SMKN 1 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Untuk modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Bapak Alimin SPDI MPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Evi Nurmawati SPD dan saya sendiri yaitu Risma Dwi Arumi Gustiana SPD. Koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, yaitu kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, dan yang kedua, yaitu refleksi pemahaman budaya positif. Pada bagian A, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah tidaklah mudah dan tidak bisa sendiri. Semua harus berkolaborasi dan memiliki pandangan yang sama. Saya membuat langkah kecil dengan mulai mengambil peran dengan menerapkan konsep-konsep inti yang telah saya pelajari. Di antaranya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Pertama, mengenai disiplin positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dalam menerapkan disiplin positif yaitu dengan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang dapat mendorong terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Contoh kegiatannya, pertama, yaitu menyambut peserta didik dalam kegiatan Sapa Pagi. Kedua, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, ketika bertemu minimal tersenyum ramah. Kemudian, memberi teladan dengan datang tepat waktu dan membuang sampah pada tempatnya. Dan memberikan motivasi atau semangat, serta gambaran manfaat yang dapat diambil dalam kegiatan pembelajaran. 2. Motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Saya mengimplementasikan hal-hal yang saya lakukan di kelas atau sekolah dengan tujuan agar dapat menumbuhkan motivasi internal pada diri peserta didik, sehingga mereka merasa nyaman, jauh dari hukuman, tidak mengharap imbalan, dan senantiasa berusaha menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, serta mandiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh kegiatannya, saya memberikan penguatan dan motivasi pada peserta didik dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Kemudian, mengarahkan pada fokus pemecahan masalah ketika peserta didik mengalami kendala di kelas. Selanjutnya, memberikan penguatan pada peserta didik mengenai peran mereka sebagai pembelajar. Dan saya menguatkan keyakinan kelas yang telah diketahui di kelas mereka. 3. Posisi kontrol restitusi. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan posisi kontrol restitusi yaitu dengan berperan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kegiatannya yaitu pendekatan secara personal kepada peserta didik untuk mengetahui kondisi baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian memantau peserta didik yang mengulang membuat kesalahan dengan observasi sikap. Kemudian menjadi konselor bagi peserta didik yang membutuhkan teman bercerita sampai ia menyadari kesalahan yang dilakukannya. Dan saya menjadi manajer dengan mengajak berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan dengan mencari solusi sehingga bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu dengan membersamai peserta didik untuk memiliki keyakinan atas apa yang mereka anggap benar dan bisa dilaksanakan.
Kegiatannya yaitu berdiskusi dengan peserta didik di awal semester dengan mengklasifikasikan peran guru dan murid, kemudian membuat keyakinan kelas berdasarkan aturan yang ada dengan nilai kebajikan yang diyakini, dan menyusun keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di kelas disertai konsekuensi yang didapat jika menyalahi keyakinan yang ada. Dan yang kelima yaitu segitiga restitusi. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi yaitu dengan tidak menghakimi peserta didik ketika berbuat salah. Tetapi saya mengajak peserta didik menyadari kesalahan dan bersedia bertanggung jawab untuk memperbaikinya berdasarkan keyakinannya akan nilai kebajikan. Kegiatannya yang pertama yaitu mengajak peserta didik untuk mengobrol di ruangan tanpa menjudge terlebih dahulu. Kemudian, memvalidasi kesalahan yang telah dilakukan berdasarkan informasi yang didapat. Kemudian, menstabilkan identitas atas apa yang dilakukan sehingga peserta didik kembali pada keyakinan yang ia yakini sebelumnya dan menanyakan keyakinan yang tidak diindahkan dan memastikan kesediaan untuk memperbaikinya. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara sudah menunjukkan perwujudan tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta bersifat menuntun agar tumbuh sesuai kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Untuk modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, di sini saya sudah menunjukkan nilai dan peran guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan keterkaitan pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, yaitu saya sudah menunjukkan suatu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, serta berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Dalam menjalankan peran pada pelaksanaan budaya positif dengan konsep-konsep inti tersebut, saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dan membawa dampak yang baik untuk peningkatan kompetensi individu dan lingkungan. Perasaan senang dan bangga meliputi seluruh kegiatan implementasi budaya positif yang saya laksanakan. Dalam peran yang saya jalani, saya dapat mengondisikan peserta didik, situasi kelas dan di luar kelas, dari kegiatan pembelajaran dan sekolah. Namun, saya masih merasa perlu memperbaiki peran saya dalam proses belajar, yaitu terkait konsistensi dan pengambilan langkah dalam situasi dan kondisi yang ada. Hal ini memiliki implikasi baik dan positif terhadap kompetensi dan kematangan diri saya sebagai pendidik. B. Refleksi pemahaman budaya positif. Pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari budaya positif, saya telah memahami mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dengan baik. Saya menjadi semakin yakin akan hal yang saya lakukan baik di kelas maupun di sekolah. Bagaimana bersikap yang tepat dalam memperlakukan peserta didik, membuat suasana yang nyaman dengan keyakinan kelas yang disusun bersama, memposisikan diri dalam menghadapi peserta didik, dan sebagainya. Adapun hal yang menarik dan di luar dugaan, ketika pada materi hukuman dan penghargaan, ternyata memberikan penghargaan kepada peserta didik tidak dianjurkan, karena akan membuat peserta didik berharap imbalan, sehingga yang ada dalam dirinya hanya motivasi eksternal, dan hal tersebut pun akan mengakibatkan rasa tidak nyaman untuk peserta didik yang lain. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini yaitu, pada awalnya saya berpikir tata tertib di kelas maupun di sekolah mutlak dibuat oleh sebelah pihak, yaitu wali kelas ataupun manajemen sekolah. Ternyata hal tersebut kurang tepat dan menjadi penyebab mengapa peserta didik banyak yang menyalahi aturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang dibuat tidak mereka yakini sebelumnya. Oleh karena itu, saya mulai menerapkan penyusunan keyakinan kelas secara bersama-sama berdasarkan aturan yang ada disertai nilai kebajikan yang mereka yakini dan mampu mereka laksanakan. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Ketika di kelas, pada awalnya peserta didik bingung ketika diminta untuk mengutarakan keyakinan nilai kebajikan yang mereka yakini. Namun, setelah saya memfasilitasi peserta didik dengan menuangkan harapan-harapannya dalam belajar, mereka mulai bisa mengutarakannya sehingga bisa terciptalah keyakinan kelas yang mereka yakini bisa dilaksanakan. Kemudian di sekolah, ketika menyampaikan mengenai budaya positif terutama mengenai hukuman dan penghargaan, terjadi beberapa perbedaan pendapat, sehingga menjadi diskusi yang menyenangkan karena muncul pandangan-pandangan yang berdasarkan pengalaman masing-masing. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal yang telah dibahas, jujur saya merasa senang karena bisa mendapat pengalaman-pengalaman baru, terutama menjadi bisa bertukar pendapat dan pandangan dalam menghadapi sebuah situasi baik di kelas maupun di sekolah. Sebelumnya, belum pernah terjadi perbincangan yang mendalam mengenai budaya positif. Namun sekarang saya bisa mendapatkan obrolan yang mendalam mengenai budaya positif, baik yang sudah dijalankan ataupun yang akan dijalankan. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, menurut saya hal yang sudah baik yaitu adanya pembiasaan positif seperti sapa pagi, pelaksanaan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, rutinitas sholat duha, pembinaan pada apel siswa dan guru. Namun, menurut saya ada hal yang perlu diperbaiki, yaitu dalam hal posisi kontrol guru. Hal tersebut menjadi hal yang menurut saya sangat perlu diperbaiki, karena masih ada guru yang berada pada posisi sebagai penghukum dan sangat disayangkan masih ada physical touch. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, posisi yang paling saya sering pakai yaitu sebagai pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Sehingga saya merasa tidak nyaman atas apa yang saya lakukan. Hal tersebut hanya membuat anak tidak memperbaiki kesalahan dengan motivasi internal. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya berada di posisi manajer, sehingga bisa membuat peserta didik merasa nyaman, tersadar akan kesalahan, dan bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan berdasarkan keyakinan yang mereka yakini. Jelas sangat terasa perbedaannya. Saya sekarang merasa nyaman dan santai ketika berinteraksi dengan peserta didik, terutama ketika menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Tahap yang saya praktekkan yaitu memvalidasi kesalahan yang dibuat, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan yang peserta didik yakini. Walaupun pada saat itu saya belum mengetahui istilah-istilah tersebut. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya baru menyadari ternyata saya sudah mempraktekannya. Cara saya mempraktekkan pada saat itu: pertama, mengajak peserta didik ke ruang BK untuk mengobrol. Kemudian menanyakan mengapa ia dipanggil.
Kedua, memastikan kesalahan berdasarkan informasi yang didapat dengan informasi yang peserta didik berikan. Yang ketiga, menanyakan tujuan ia sekolah dan belajar. Lalu menanyakan apakah yang ia lakukan sudah benar dan apa yang ia anggap salah. Yang keempat, setelah itu menanyakan apakah ia mau memperbaiki kesalahannya dan dengan cara seperti apa. Dan yang terakhir, sampai peserta didik tersebut mengakui kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya. Terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, menurut saya ada hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, yaitu kita perlu mempelajari ilmu retorika dalam berkomunikasi yang sifatnya persuasif agar apa yang kita sampaikan bisa membawa pengaruh untuk lawan bicara kita. Selain itu, kita perlu mempelajari manajemen pendidikan agar bisa tercipta lingkungan yang nyaman dan sistemis. Kesimpulan refleksi pemahaman materi budaya positif. Setelah memahami materi budaya positif ini, saya akan berupaya untuk terus mengimplementasikan baik di kelas maupun di sekolah secara konsisten. Dengan pemahaman yang saya miliki, sangat menguatkan kompetensi dan wawasan baru yang luas. Jika kedepannya terdapat kendala dalam mewujudkan budaya positif ini, saya akan tetap mengidentifikasi dan mencari solusi alternatif demi mewujudkan kebaikan yang diharapkan. Selain itu, agar tercipta konsistensi, maka saya berencana melakukan aksi nyata terlebih dahulu dan melaksanakannya dengan cara berkolaborasi dengan peserta didik dan rekan sejawat. Akhirnya, dari koneksi antar materi, peran penerapan konsep inti serta refleksi yang saya lakukan, saya merasa memiliki perkembangan karena jika melihat pengalaman masa lalu, sebelum memahami konsep inti tersebut terasa berbeda ketika setelah saya memahami dan menerapkannya. Konsistensi adalah hal yang harus saya lakukan untuk kemajuan, khususnya dari konsep atau praktik baik yang saya lakukan mulai dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, hingga visi guru penggerak. Maka saya akan merancang aksi nyata mengenai konsep-konsep inti pada modul budaya positif ini. Tentu saja, saya mengumpulkan referensi terlebih dahulu dari rekan sejawat sebagai bentuk kolaborasi dan juga sumber lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saatnya tergerak, bergerak, menggerakkan.